Selamat pagi, anak-anak hebat yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Berkah dalam, kita bertemu kembali dalam renungan Jumat Religi Katolik pada hari ini. Sabda Tuhan pada hari ini, jika boleh diberi judul, kita beri judul, mengapa tidak dapat menilai zaman ini. Seperti biasa, sebelumnya persiapkan Alkitabnya masing-masing dan buku tulis untuk catatan renungan, dan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kita semua dapat memahami sabda Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Mari kita bersama membaca kitab suci. Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hei orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mungkin bacaan Injil hari ini terlihat rumit ya untuk dipahami ya. Mari kita renungkan bersama secara sederhana saja. Baik, dalam bacaan Injil itu disebutkan bahwa Yesus mengatakan seringkali banyak orang bisa menebak atau meramal. Oh, kalau mendung itu hujan, akan ada hujan ya. Bahkan ini dari tanda-tanda yang terjadi di alam. Ya, misalnya ada awan naik di sebelah barat, maka bisa ditebak akan datang hujan. Nah, ini Yesus mau mengatakan, oh banyak orang
begitu mudah meramalkan sesuatu, menebak-nebak sesuatu ya yang ada di dunia ini, apapun itu. Meramal ya. Bahkan yang sering kita dengar ada dukun ramal ya, itu yang nggak boleh ya, pakai hal-hal gaib ya, itu rahasia setiap manusia itu hanya Tuhan yang boleh mengetahui ya. Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui. Jangan sampai orang-orang atau manusia berusaha melebihi Tuhan, karena akan di akhir nanti akan menjadi dosa ya. Itu. Jadi manusia diharapkan bersyukur apapun keadaannya. Ya, sudah diberi begitu banyak berkat oleh Tuhan. Nah, pada sabda hari ini, selain Tuhan Yesus mengingatkan bahwa banyak orang mudah meramalkan sesuatu, menebak sesuatu, tetapi ya seringkali tidak bisa atau tidak mau ya, bahkan tidak mau melihat dirinya sendiri, mengoreksi dirinya sendiri atau merenungkan dirinya sendiri ya, dan bisa dibilang mempersiapkan diri ya. Orang tidak mau mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal nantinya. Mempersiapkan diri bagaimana? Ya, kita manusia pada akhirnya kelak akan kembali kepada Allah ya. Kita manusia dari Allah, memperoleh hidup dari Allah. Kelak kita akan ya, kita semua masing-masing akan mencapai akhir hidup di dunia ini dan kembali kepada Allah. Nah, untuk kembali kepada Tuhan itu harus mempersiapkan diri ya, dalam keadaan yang pantas di hadapan Tuhan. Maka Yesus dalam sabda Tuhan di bacaan Injil yang lain pernah mengingatkan, berusahalah untuk sempurna seperti Bapa di surga. Meskipun manusia itu tidak mungkin sempurna, tapi ada usaha untuk mencapai kesempurnaan. Itu sudah dinilai Tuhan. Tuhan adalah yang menilai. Kita manusia tidak bisa menilai. Nah, kemudian dalam bacaan tadi ada kalimat berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Ini mau mengisahkan dalam perjalanan hidup kita sampai nanti kembali kepada Allah harus dalam keadaan yang pantas. Maka perlu berdamai. Berdamai di sini dalam artian bertobat ya. Bertobat ya, menyesali dosa dan bertobat kembali kepada Tuhan. Karena arti dosa adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Nah ini. Lebih sederhana lagi, intinya pertobatan itu tadi. Tuhan Yesus sebenarnya mengajak manusia untuk bertobat, menjauhi dosa, dan kembali kepada Allah. Jadi manusia jangan sampai menyibukkan diri dengan urusan duniawi, menilai ini seperti itu. Nah,
sibuk menilai hal-hal duniawi sehingga lupa menilai dirinya sendiri, padahal penting sekali untuk persiapan menghadapi kembalinya kita semua masing-masing kembali kepada Tuhan. Jadi kesempatan hidup di dunia adalah mempersiapkan diri agar layak kelak kembali kepada Tuhan. Maka di kalimat yang disorot secara khusus, hei orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ya, ada dua hal tadi. Jangan sibuk menilai duniawi, tapi lebih banyak menilai diri sendiri, merenungkan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri untuk kelak lebih pantas menghadap Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang bisa membantu untuk kita mempersiapkan diri. Ya. Yang pertama, rendah hati. Kita semua itu orang berdosa. Jadi jangan sampai merasa lebih dari yang lain, mudah menilai buruk orang lain. Ya, kita semua orang berdosa yang butuh pengampunan. Kemudian lemah lembut, ya, lemah lembut, tidak kasar, ya. Kekerasan dan perdebatan itu seringkali tidak berujung. Ya, kekerasan itu kalau terjadi, yang satu mengalami ya kekerasan, nanti akhirnya pengen membalas dan sebagainya, tidak selesai saling membalas, akhirnya terus-menerus kekerasan terjadi, perdebatan juga terjadi, karena masalah tidak selesai sehingga makin panjang. Kemudian yang utama juga kasih, yaitu memberi kepada orang lain sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan Sang Maha Pemberi. Jadi mengasihi itu bukan karena kita mencari pahala, tapi karena kita sudah diberi atau dikasih oleh Allah, sehingga kita berterima kasihnya dengan mengasihi orang lain. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan dengan kemampuan kita. Oh, kita tidak bisa membalas kasih Allah secara langsung. Kita tidak mungkin membalas kasih Allah yang begitu besar itu. Tapi bisa sedikit-sedikit kita memberi atau mengasihi sesama kita atau orang lain. Baik, anak-anak, demikian renungan Jumat Religi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Berkah dalam.